Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina Kalisa Iskandar dengan NPM 20350701012 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah video yang berjudul Pembangunan Politik di Masa Megawati Soekarno Putri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Megawati Soekarno Putri yaitu merupakan Presiden Negara Republik Indonesia yang menjabat kelima pada tanggal 23 Juli 2001 sampai Oktober 2004. Beliau merupakan seorang putri dari Presiden Indonesia yang pertama yaitu Presiden Soekarno. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Megawati diangkat menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini juga diadakan di dalam untuk menanggapi langkah presiden yaitu Abdurrahman Wahid yang membekukan MPR serta Partai Golkar. Lalu pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri ini juga terdapat berbagai macam kebijakan pada bidang politik yang ada di Indonesia, yaitu diantaranya satu, dalam membangun tatanan politik baru. Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yaitu mengenai pemilu. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tatanan cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan juga mulai diterapkan pada pemilihan umum tahun 2004 silam. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan DPR atau MPR, pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan antara Presiden dan DPR yang secara langsung menguatkan posisi DPR, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah atau disebut dengan DPD, penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden dan penegasan wewenang BPK. 3. Mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut. 2. Meluruskan otonomi daerah. Terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah, Presiden Megawati Soekarno Putri memiliki sebuah upaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintis sejak tahun 1999 seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Upaya ini juga merupakan suatu bagian proses dari reformasi tingkat lokal, terutama pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintahan di masa mendatang, di mana masing-masing daerah akan diberikan sebuah wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Otonomi daerah merupakan isu penting sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Rakyat di beberapa daerah mulai menyuarakan ketidakmampuan mereka terhadap sebuah sistem sentralisasi kekuasaan dan sebuah wewenang pemerintahan pusat yang sangat kuat. Kepala daerah yang bertugas di beberapa daerah juga, mulai dari posisi gubernur hingga bupati, seringkali bukan merupakan pilihan masyarakat setempat. 3. Pemberantasan KKN. Tugas presiden yaitu Megawati Soekarno Putri di awal pemerintahannya terutama memiliki sebuah upaya untuk memberantas KKN terbilang berat karena selain banyaknya kasus KKN masa Orde Baru yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintahan presiden sebelumnya itu Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintahan baru pada masa Megawati Soekarno Putri. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintahan Megawati pun membentuk sebuah komisi yaitu tindak pidana korupsi setelah keluarnya UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Tetapi pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
telah dibentuk sebuah komisi pemeriksa kekayaan pejabat negara atau yang disebut dengan KPKPN. Dari segi kemiripan tugas, keberadaan kedua komisi tersebut terkesan tumpang tindih dalam perjalanan pemerintahan Presiden Megawati. Kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal karena hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati berbagai kasus KKN yang ada belum dapat terselesaikan. 4. Melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat serta upaya pemberantasan KKN yang ditetapkan menjadi penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Adapun kondisi politik pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, yaitu 1. Beliau membentuk kabinet gotong royong. Kabinet ini merupakan sebuah kabinet yang dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan berakhirnya pada tahun 2004 seiring dengan lengsernya jabatan Megawati. Kabinet ini dinamakan Kabinet Gotong Royong karena merupakan pemerintahan dari hasil banyak partai. Pada masa Presiden Megawati memimpin, Indonesia juga sedang porak-poranda akibat dari beragam konflik komunal dan juga konflik politik. Beberapa orang menilai bahwa kegiatan Kabinet Gotong Royong ini cukup tangguh. Hal ini dapat dilihat bahwa 26 dari 32 jabatan menteri dan setingkatnya dijabat oleh para profesional yang menguasai bidang tugas masing-masing. Akan tetapi, Kabinet Gotong Royong ini sangat mengecewakan karena beberapa orang menilai bahwa lambat dalam kinerjanya. 2. Mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK. KPK didirikan pada tahun 2003 oleh Megawati Soekarno Putri. Pendirian KPK ini didasarkan karena Presiden Megawati melihat institusi jaksa dan Polri saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tidak mampu. Namun, para jaksa dan Polri sulit dibubarkan sehingga dibentuklah sebuah KPK. 3. Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui 2 periode, yaitu 1. Periode pertama untuk memilih anggota legislatif secara langsung. Periode 2 untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Bahwa pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung, artinya rakyat langsung memilih pemilih pilihannya seperti yang sudah kita ketahui dan sudah kita laksanakan beberapa tahun ini. 2. Pemerintah Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004 menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Yusuf Kala sebagai pemenang. Hal ini merupakan suatu babak baru dari pemerintahan di Indonesia yang dimana presiden dan wakil presiden terpilih dipilih langsung oleh rakyat. Nah, seperti yang ketahui bahwa Presiden Negara Republik Indonesia yang kelima yaitu Megawati Soekarno Putri, beliau juga dinilai sebagai sebuah pemimpin yang sukses di tingkat politik dan pemerintahannya, sehingga beliau pantas untuk mendapatkan atau diberi gelar Profesor Kehormatan oleh Universitas Pertahanan. Penilaian itu juga disampaikan oleh Profesor Dr. Dasko Yohan dari Hankook University of Force Studies, Seoul, Korea Selatan dalam siaran persnya yang diterima. Selain itu juga berdasarkan surat rekomendasi sebagai promotor oleh Profesor Koh mengaku beliau telah mempelajari peran-peran penting dari Megawati sebagai wakil presiden tahun 1999 sampai 2001 dan presiden tahun 2001 sampai 2004. Peran pentingnya juga menonjol sebagai pemimpin regional dalam membawa negara dan pemerintahan Indonesia ke tingkat pencapaian kepemimpinan, tidak hanya tingkat regional tetapi juga di tingkat global. Megawati juga dinilai memiliki karisma yang unik dan juga sebuah kompetensi yang tinggi, tidak hanya di bidang politik tetapi juga di bidang ekonomi dalam memimpin Indonesia mengatasi
berbagai macam krisis yang sangat kompleks di tahun pasca reformasi, dan beliau membangun kepercayaan internasional kepada pemerintahan Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.